wujudnya Tuhan sagung dumati, termasuk hidupnya dunia, alam semesta. Ini wujudnya. Saya bisa membuktikan betul saya. Nuhun sewu, permisi kepada seluruh penggemar channel YouTube Kawer Jati. Di sini saya Kicuk Sahdat mau menjawab pertanyaan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya Kicuk Sahdat mau ikhlas menjawab pertanyaan saudara dimanapun Anda berada, jauh dekat, bagi saya semua sama. Saya ikhlas mau menjawab. Semoga jawaban saya ini nanti atau udaran saya ini nanti sampean bisa memahami dengan jelas. Saya mohon sampean mendengarkan sampai selesai supaya tidak salah paham atau salah dimengerti. Sayang sekali kalau Anda tidak mendengarkan sampai selesai bab tentang ketuhanan atau wujudnya Tuhan. Saya mengerti apa yang sampean maksud. Tuhan itu siapa? Versi Jawa mengatakan Tuhan adalah, bahasa Jawa menjawab, menamakan yang membuat hidup saya, atau saya hidup harus tahu yang menghidupi. Itu tujuannya kan. Jadi saya paham tentang itu. Jadi supaya sampai mendengarkan sampai selesai, supaya apa? Tidak salah paham dan tidak salah mengartikan, supaya tidak bingung, tidak sesat jadinya. Saya menjawab ini, tujuan saya untuk menambah pencerahan, menambah kecerdasan. Sebab saya merasakan mulai awal saya ingin tahu ini juga, saya betul-betul mengharap, ingin tahu, ingin mengerti dulu. Jadi saya betul-betul berusaha memahami. Maka dari itu sampean yang mendengarkan nanti harus sampai selesai. Bahasa Jawa, aku urip kudu ngerti karo sing urip. Itu bahasa Jawa. Bahasa nasionalnya, saya hidup harus tahu yang menghidupi. Termasuk seperti sampean ingin tahu tentang wujudnya Tuhan, berarti harus saya jawab siapa, seperti apa wujudnya sing urip saya. Termasuk gitu. Ini begini, global. Kesimpulan pertama saya jawab wujudnya, bahasa Jawa sagung dumati. Wujudnya Tuhan sagung dumati, termasuk hidupnya dunia, sebesar hidupnya dunia. Tidak ada yang lebih besar kecuali wujudnya Tuhan, adanya Tuhan, atau alam semesta. Ini wujudnya. Saya bisa membuktikan betul saya pelaku dan saya menjalani, saya penikmat Tuhan dan menghayati tentang adanya Tuhan. Jadi saya jawab yang sebenar-benarnya menurut pengertian, kepahaman Kicuk Sahdat hidupnya. Jadi di depan saya bilang wujudnya sagung dumati ini termasuk wujudnya Tuhan. Cara membuktikannya begini. Pelajaran pertama, tingkat pertama, caranya
membuktikan harus bisa menghargai, menghormati kiblat papat limo pancer termasuk hidup saya yang normal. Itu tahap pertama. Kalau sagung dumadi itu kesimpulan dari pengertian tingkat tinggi atau kesadaran tingkat tinggi. Kesimpulan wujudnya sagung dumadi yang paling besar, tidak ada yang menandingi besarnya. Mengapa saya bilang kayak gitu? Bukti nyata. Ini pertemuan ini, pengertian ini dulu saya memang dibuktikan lewat puasa dan topo bahasa Jawa. Ini yang harus bisa membuktikan adanya sagung dumadi itu nama Tuhan, bisa mengerti jasanya Tuhan, kelebihan manfaat Tuhan untuk kehidupan kita semua ini lewat puasa dan topo. Dulu memang penemuannya kayak gitu. Ini tidak hanya sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun saya ingin tahu tentang ini. Memang guru atau leluhur sesepuh saya bilang, kamu hidup harus tahu yang menghidupi, supaya apa? Hidup kamu bisa bahagia, bisa tentram, bisa damai, berdampingan dengan seluruh masyarakat dunia, tidak masyarakat Indonesia aja. Tujuannya dunia, cuman terlalu besar, lalu istilahnya ngomongkan dunia kerukunan bagi saya. Tetapi sebenarnya kayak gitu tujuan, untuk perdamaian, hidup berdampingan dengan saudara yang ada di Indonesia atau di Jawa atau di dunia semua. Maka dari itu kesimpulan wujud sagung dumadi itu Tuhan, berarti sebenarnya saya dan sampean semua ini satu ketuhanan. Makanya kalau merasa, menyadari, paham dengan kita semua ini satu ketuhanan, makanya punya kewajiban saling hidup menghargai, saling hidup sopan santuni, saling harga menghargai, sopan santuni kepada seluruh saudara yang ada di dunia ini, karena menyadari satu ketuhanan. Kesimpulannya kayak gini caranya untuk membuktikan. Makanya di depan saya bilang, saya katakan harus bisa menghormati kiblat papat limo pancer. Ini versi leluhur Jawa. Memang kata-kata harus bisa memahami, bisa menghormati, mengerti tentang tujuan kiblat papat limo pancer. Apa kata-kata kiblat papat? Kiblat papat itu global singkat kata 4 arah. 4 arah inilah yang bisa membuktikan adanya Tuhan. Kesimpulannya kayak gitu. 4 arah, timur, barat, selatan, utara. Itu semua banyak kehidupan. Banyak kehidupan yang sangat berjasa. Tidak hanya berjasa, sangat berjasa. Kewajiban kita bersama semua, wajib hukumnya bisa menghargai, menghormati, dan mengagungkan. Sebab apa? Kita semua ini menyadari tidak bisa hidup karena adanya 4 arah ini. Bisa hidup karena dari 4 arah atau kiblat papat. 4 arah itu kiblat. Arah itu kiblat. Maksudnya kiblat itu arah sebenarnya. Ini tahap pelajaran dasar. Kiblat papat limo pancer itu pelajaran dasar, ketingkatan dasar, untuk bisa menjabarkan, untuk bisa mengakui bahwa kiblat papat ini sangat-sangat berjasa. Kewajiban kita semua ini, apapun yang dimengerti, siapapun yang kita mengerti itu berjasa, wajib hukumnya untuk menghargai dan menghormati, apapun itu bentuknya. Sebab apa? Wujud Tuhan itu memang besar. Yang dinamakan sagung dumadi itu memang sangat besar. Tidak hanya besar, sangat besar. Itu tujuan saya ngomong, tidak ada yang paling besar kecuali sagung dumadi.
atau alam semesta ini wujudnya Tuhan. Jadi makanya di depan untuk memahami ini pelajaran dasarnya kiblat 45 pancer, kiblat 45 pancer hidup saya yang normal ini, pemikiran yang normal, namanya pancer, bisa dikatakan timbul guru sejati, bisa dikatakan Gusti. Jadi jangan sampai salah paham. Guru sejati dan Gusti kesimpulan pokok sama tujuannya. Guru sejati ya Gusti, Gusti ya guru sejati. Gusti bukan dalam arti Tuhan, bukan, untuk bisa menemukan Tuhan dari kata guru sejati atau Gusti. Awal sebab dari tahu guru sejati atau Gusti memang harus mengerti jati diri kita sendiri. Apa yang dimaksud jati diri? Kesimpulan bahasa jati diri atau diri kita sendiri ini, berusahalah sampai memahami dan menghormati, menghargai diri kita ini yang ada di dalam hidup kita. Termasuk apa? Diri kita itu termasuk hidupnya, raga kita ini termasuk diri. Nah, raga kita ini bermacam-macam bentuk, bermacam-macam nama. Nah, supaya guru sejati timbul bisa menjabarkan kiblat papat, memang awal sebab kita hidup ini bisa mengakui bahwa jasa diri kita ini sangat-sangat berjasa. Makanya harus dimengerti, makanya harus dipahami. Supaya bisa timbul munculnya guru sejati atau Gusti itu memang menghargai mulai ujung kuku sampai ujung rambut, ini termasuk diri, jati diri kita. Jat berarti dat artinya wujud. Padahal di dalam diri kita ini semua ada nama pasti ada wujud. Nama apapun pasti ada wujud. Ada nama pasti ada wujud pasti ada nama. Beda nama beda wujud. Nah, makanya kesimpulan bahasa jati diri kita ini termasuk dibilang saudara. Saudara itu banyak. Jadi saudara banyak ini jangan cukup dikenal atau diketahui, harus kita bisa memahami atau menghargai jasanya, menghargai modalnya, modal utama pokok menghargai. Saya tidak bisa kuat seperti ini tanpa dukungan semua yang ada di dalam diri kita ini, termasuk hidupnya kuku, ulu, kulit, balung, sumsum dan seterusnya yang belum dipanggil, termasuk telinga, mata dan sebagainya. Ini harus sampai ada namanya, sampai bisa mengerti, bisa menghargai. Tanpa dukungan ini kita tidak bisa hidup normal. Nah, awal sebab hidup normal memang harus menghargai itu, supaya guru sejati memberi petunjuk. Nah, guru sejati itu apa sih? Yang dinamakan guru sejati itu normalnya jati diri ini. Karena dihargai, akhirnya kenormalan itu luar biasa. Jadi syaratnya memang betul-betul menghormati dan menghargai, menyadari bahwa kita bisa hidup seperti ini karena persatuan, perkumpulan saudara yang ada di dalam tubuh kita ini, termasuk tangan, telinga, mata, mulut, hidung, kuping dan sebagainya yang belum kita jawab, belum kita ucapkan. Ini mewakili, jadi sampai teruskan bahasa yang ada nama, ada wujud, sampai pahami dan sampai hargai. Jangan sekali-kali itu dianggap remeh. Kalau ingin hidup sampean normal, hidup sampean bahagia, harus betul-betul menghormati supaya tahu tentang adanya kiblat papat, tujuan kiblat papat. Nah, bukti utama, walaupun toh nanti tidak semua saya bisa menjawab karena ini berusaha saya jawab sesingkat-singkatnya. Yang penting supaya sampai cepat cerdas, cepat paham, tidak rugi apa yang sampai tuju. Saya ikhlas menjawab
Karena saya tidak ingin semua jadi korban pembodokan. Korban pembodokan itu apa? Ini memang belum ada yang mau membongkar rahasia ilmu yang luhur ini. Mudah-mudahan saya bongkar, saya tunjukkan. Saya tidak bikin rahasia karena sepengertian saya, pengertian saya akan untuk jawaban yang sampai pertanyaan itu saya akan bongkar semua. Saya tunjukkan semua, tidak ada yang saya rahasiakan supaya semua bisa paham, bisa hidup damai. Kalau ini dirahasiakan, pasti ujungnya tidak ada rasa berkemanusiaan atau belas kasihan kepada sesama. Positif itu. Kalau ini dibongkar, rahasia ini tidak dibikin rahasia, semua ada rambu-rambu ibarat kita bicara. Kesimpulannya apa? Pasti nanti akan sama. Karena sama, akhirnya bisa saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Bagi yang paham, bagi yang sudah paham. Masalah sependapat dan tidak sependapat bagi saya untuk menjawab ngoreksi karena belum paham. Tidak sepaham, bukan, belum paham. Kalau semua itu bisa memahami, pasti bisa saling menghargai dan menghormati. Nah, kesimpulan dari kiblat papat, mengapa wujudnya Tuhan Sagung Dumadi atau kiblat papat untuk dipelajari dari awal pendidikan. Kita hidup, contoh yang mudah saya contohkan supaya cepat pemahaman, supaya tidak salah paham, supaya tidak jadi korban pembodokan. Sebab semua yang ada di dunia ini, manusia semua ingin tahu adanya Tuhan. Itu yang diperjuangkan mulai awal punya keinginan. Contoh utama, contoh pertama atau contoh yang paling sederhana. Kita hidup haus. Kita hidup merasakan haus. Kita haus perlu air. Karena haus ingin minum. Kita haus perlu minum, jadi saya perlu air. Air itu adanya di kiblat papat. Di kiblat papat itu semua ada air. Di barat juga ada air, di timur juga ada air, di selatan, di utara pun ada air. Itu sebagian wajah dan tubuh Tuhan, termasuk air. Itu sebagian. Makanya harus kita bisa menghargai jasa yang ada di kiblat 4. Kita lapar, manusia hidup, saya hidup lapar, ingin makan. Kita harus bisa proses, bisa mendatangkan makanan juga dari kiblat papat. Nah, kiblat papat ini wujudnya Tuhan. Kiblat 4 atau 4 arah ini wujudnya Tuhan. Makanya saya lapar, kita lapar, butuh makan. Butuh makan berarti kita perlu sama Tuhan, butuh sama Tuhan. Makanan itu kesimpulannya dari mana? Dari kiblat 4. Itu datangnya dari proses, tidak ujuk-ujuk datang makanan. Tuhan jadi begini, yang dimaksud dari kiblat papat ini memang kesimpulan jawaban, memang itu wujudnya Tuhan. Nah, kita lapar, perlu makan, butuh makan. Nah, makanan itu dari kemunculannya arah 4 arah ini, dari kiblat papat ini. Maka dari itu kita lapar, ingin makan, ya harus proses, harus bisa menemukan makanan dari kiblat papat ini. Pasti itu dari kiblat papat itu. Itu karena kiblat papat itu pelajaran dasar. Caranya kayak gitu supaya bisa memahami tentang wujudnya Tuhan. Sebab Tuhan itu yang menghidupi kita semua ini. Kita mau hidup memang perlu Tuhan, butuh Tuhan. Tuhan gak akan mengasihi kalau kita tidak memproses
mendatangkan. Maka dari itu memang bisa dikatakan Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Memang kayak gitu. Cuman tanpa kita berusaha tidak akan didatangkan. Ikhlas bagi Tuhan memang itu disediakan. Ada, Tuhan itu ada. Adanya ya kayak gitu itu wujudnya. Jadi kesimpulannya memang apa yang kita butuhkan ini adanya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Kita butuh dari tubuhnya Tuhan. Istilah bahasa rendahnya itu kayak gitu, sederhananya kayak gitu, supaya bisa memahami, supaya tambah kepahaman. Semboyan semua itu memang ingin tahu di mana Tuhan. Kita hidup karena Tuhan, kita mati karena Tuhan. Hidup mati Tuhan yang menentukan. Betul, itu tidak salah. Hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Mengapa bilang kayak gitu? Tuhan yang menentukan. Tapi tergantung kita caranya, proses. Kita ingin bisa hidup normal ya kita harus bisa proses kenormalannya kebutuhan kita. Harus mengerti bab kebutuhan. Makanya kita ini serba butuh, serba perlu wujudnya Tuhan. Karena yang menghidupi semua itu Tuhan, semua Tuhan yang punya. Maka dari itu kita semua ini tidak munafik kalau sama-sama kita ini butuh sama Tuhan. Makanya kalau kita saling merendahkan satu sama lain itu sangat salah. Tidak cuma salah, sangat salah. Betul-betul kita semua itu satu ketuhanan. Contoh tadi utama yang hari-hari, bahasa hari-hari itu keperluan hari-hari. Kita hidup perlu napas. Napas itu angin. Angin siapa punya? Datangnya dari mana? Dari Sagung Dumadi. Nah, ini juga proses. Angin bisa keluar masuk di diri kita ini karena proses tubuh kita ini sangat dimuliakan, sangat dihargai, sangat diproses dengan sebaik-baiknya supaya normal. Jadi angin pun masuk tidak berat, tidak sengsara gitu. Nah, perlu angin, perlu Tuhan. Sebab angin Tuhan yang punya. Termasuk hidupnya Tuhan ya termasuk air, ya angin. Nah, atau tubuhan itu termasuk kayak gitu. Kita berjalan butuh Sagung Dumadi. Mau berjalan ke sana kemari juga perlu Tuhan. Nah, kita menginjak Tuhan. Tanpa ada Tuhan Sagung Dumadi kita tidak bisa melangkah. Mana yang harus disalahkan, mana yang harus dibingungkan kalau sudah kayak begini. Sebab apapun yang terjadi Tuhan yang punya. Apapun yang ada di dunia ini Tuhan punya. Pengertian, kemampuan seluruh umat manusia yang ada di dunia Tuhan yang punya. Mulai yang hebat sampai yang tidak hebat, sakti atau yang tidak sakti, Tuhan punya. Nah, kalau memang kita perlu berusaha proses, Tuhan tidak akan mengasihi kalau kita tidak bisa proses. Itu hukumnya. Tapi kalau sudah mengetahui bab itu, karma itu kita tahu. Jadi hukumnya karma kita tahu. Oke. Jadi kalau karma itu jawaban dari Tuhan sebenarnya. Apapun yang terjadi itu Tuhan yang menentukan atau kita yang menentukan. Itu sama-sama ibarat. Kalau kita salah, karmanya susah. Kalau kita benar, karmanya pasti senang. Itu positif. Tidak kira-kira lagi. Ini hukum alam, hukum Tuhan. Jadi sampai jangan bingung, jangan takut. Semua ada yang mengadili. Kalau yang mengadili Tuhan itu sangat adil, seadil-adil. Tapi kita sebagai manusia harus ngerti, harus tahu. Ini memang dibuat pantangan-pantangan, dibuat
pedoman yang positif. Kita melakukan kesalahan pasti akan susah. Positif jawabannya itu karma. Ini hukum Tuhan, hukum alam. Kalau kita bertindak benar positif, yakin saya pasti itu senang. Bahasa maju dibilang insya Allah, saya tidak berani mengatakan insya Allah. Kalau salah positif susah, siapapun orangnya. Kalau saya merasakan senang, itu karena dia belum memahami. Senang itu yang kayak apa, susah yang kayak apa. Kalau memang sudah tahu jati diri, tahu itu susah, tahu itu senang, yang dinamakan karma. Semua itu karma. Karma itu bayaran atau gaji ibadahnya saya atau ibadahnya kita semua. Kalau kita salah pasti susah, kita benar pasti senang, itu positif. Kalau belum mengerti dikaji, direnungkan, betulkah, salahkah Kijuk Sadat ini ngomong. Ini dari sepengetahuan, dari kepahaman Kawruh Jati. Kawruh Jati itu kesimpulan dari ilmu kasunyatan yang bisa dinyatakan, bisa dibuktikan. Ini Kawruh Jati. Kita tahu A, ya harus bisa dibuktikan A. Satu contoh, ada nama pasti ada wujud. Ada wujud pasti ada nama. Ada nama nggak tahu wujud, berarti sampai belum begitu paham atau cara mengkajinya belum betul-betul di tingkat kesadaran tingkat tinggi. Masih kesadaran tingkat pembelajaran tingkat dasar. Makanya kalau wujudnya tingkat pengertian tingkat tinggi itu Sagung Dumadi, tingkat pelajaran dasar kiblat papat lima pacar. Ini cara untuk menelusuri, untuk mengkaji supaya cepat paham. Adanya dari Sagung Dumadi. Sagung Dumadi itu sangat besar, tidak ada yang menandingi besarnya. Itulah wujudnya Tuhan. Apapun yang ada di dunia, apapun yang punya manusia, Tuhan punya. Apa yang menjadi kemauannya manusia sebenarnya Tuhan punya. Bisa diambil, tapi kalau sampai bisa prosesnya. Prosesnya kayak apa? Kata dasar, kesimpulan bahasa dasar, bisa memahami, bisa menghargai bab adanya jasa yang tingkat tinggi. Jasanya termasuk jasa Tuhan ini tingkat tinggi, tidak ada yang menandingi. Jasanya manusia kayak begitu saudara. Seberapa tingginya manusia itu masih rendah di depan, di pandangan, di mata Tuhan masih rendah. Walaupun jasanya manusia itu menganggap tingkat tinggi atau sudah besar, masih rendah kalau di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sangat berjasa tingkat tinggi. Kita ngambil jasanya Tuhan, Tuhan tidak berkomentar apa-apa. Diambil secara salah tidak komentar, secara benar tidak komentar. Itulah kelebihannya jasa Tuhan. Kalau manusia, kalau secara salah sudah emosi, jelas itu. Makanya jasanya Tuhan itu sangat besar. Maka dari itu kita semua punya kewajiban untuk saling menghargai. Nah, tugasnya sangat menghargai bab jasanya Tuhan. Tuhan itu wujudnya Sagung Dumadi, lubangnya Sagung Dumadi, tidak ada lain itu. Cuman ada versi-versi lain. Sampean ini menghargai ciptaannya Tuhan, itu versi lain ada yang kayak gitu. Saya pun juga tidak menyalahkan, cuman saya tidak mengikuti arah itu. Kata versi lain mengatakan yang saya agungkan itu yang menciptakan alam semesta ini. Itu versi lain kayak gitu. Tapi kalau saya yang menciptakan itu, ya wujudnya alam semesta ini atau Sagung Dumadi itu wujudnya.
Itu kalau dianggap salah tidak jadi persoalan. Memang semua itu dianggap korban atau tingkat kepahamannya segitu. Tidak untuk saya berdebat, tidak. Semua yang menentukan benar dan salah Tuhan. Cuman kalau pengertian, kalau kepahaman saya mulai awal ingin punya tujuan, ingin tahu Tuhan, ingin tahu yang menghidupi saya, ini yang saya buktikan. Ini pun lewat puasa dan topo. Itu pun poso topo dulu itu di Gunung Sabrang sampai Gunung Kalimantan sampai Gunung Sumatera saya jalani itu karena saya punya tingkat tinggi kemauan ingin tahu adanya Tuhan di mana. Saya tidak putus asa. Tapa atau puasa, menahan lapar, minum, tidak tidur karena punya tujuan kayak gitu. Kesimpulannya kayak apa? Ya, karena saya ingin tahu Tuhan, saya buktikan ya nyata-nyata betul. Saya mau hidup, ingin hidup, yang menghidupi memang Tuhan. Nyatanya ibarat saya berpuasa ini, ibaratnya kalau sudah mentok puasa atau tapa, nah, kalau makan itu namanya dibilang, ada yang dibilang sudah selesai kita bertapa atau berbuka. Berbuka dalam arti tidak berbuka, buka mulutnya aja, buka mulut ya buka mata hati kita, betul-betul menyadari. Nah, kita ingin hidup, nyatanya kita harus berbuka. Nah, padahal di awal saya puasa dan tapa ingin tahu yang menghidupi saya. Nah, karena sudah tapanya tingkat tinggi, berulang-ulang, yang kita temui yaitu, yang kita temui apa? Adanya Sagung Dumadi ini yang bisa menghidupi saya. Termasuk istilah dasar kita buka. Kita sudah lulus tujuan topo, berhenti topo, kita harus buka. Kita harus menikmati apa yang kita mau. Mau hidup harus mau menikmati yang kita amati ini. Yang kita amati Sagung Dumadi yang kita makan. Nah, itu yang bisa membuat kita hidup. Dari mana? Dari wujudnya Tuhan. Sebab apa? Tuhan yang menghidupi. Nyatanya Tuhan yang menghidupi berbentuk Sagung Dumadi ini. Ini dari kepahaman poso topon hidup sadar. Jadi saudara bertanya, saya paham tentang ini menurut ukur kepahaman saya tidak menjawab rasanya salah dan dosa karena saya sudah tahu. Jadi saya nggak bikin saudara jadi bingung, jadi sesat. Memang saya menghormati dan menghargai, mengagungkan adanya Sagung Dumadi ini, wujud Tuhan yang kita amati. Ini Tuhan. Saya mengamati Sagung Dumadi atau alam semesta. Nyatanya saya juga nikmati alam semesta ini yang kita perlukan. Saya tidak ingin tujuan ingin mengolok yang beda kepahaman, bukan. Ini kepahaman saya, yang mendengarkan yang sepaham monggo diakui, yang belum paham yang penting saling bisa menghargai. Ini tujuan tidak ingin merendahkan, mengurangi rasa hormat semua yang beda pendapat atau beda kepahaman, bukan. Tujuan hidup sadar supaya hidup di dunia ini kita saling bisa berdampingan dengan rukun, damai. Ini tujuan utama hidup. Hidup damai, ayam tentrem bahasa Jawa. Kalau ayam orang lain tahu, tapi kalau tentrem hidup kita sendiri yang tahu. Sebab apa? Kita sedih bisa tertawa, orang lain oh itu hidup sadar senang bisa tertawa, belum tentu. Sampai si A tertawa senang, belum tentu. Yang tahu diri kita masing-masing. Tertawa itu tertawa sesungguhnya apa? Menipu. Makanya kalau senang itu orang lain bisa tahu, tapi kalau tentram, terutama yang paling tahu diri kita sendiri.
Padahal hidup yang tentram bisa tentram karena aku urip kudu ngerti karo sing gawe urip. Itu semua versi manapun tujuannya ingin tahu yang menghidupi manusia. Itu versi manapun atau pedoman manapun kayaknya kayak gitu. Sebab saya berguru tidak satu versi, banyak versi ya. Ujung pokok utama harus bisa menghargai, mengagungkan yang menciptakan atau yang maha kuasa atau yang menghidupi. Maka dari itu saya punya kesimpulan bangga bagi hidup saya karena saya sudah mengerti hidupnya Tuhan, wujudnya Tuhan itu. Dan semua mengakui versi manapun di mana kita berada, disitulah Tuhan ada. Neng di kita manggon, neng kono pangeran ono. Bahasa itu sama maksudnya. Sampai-sampai ada yang berkata, cuman saya bukan ahli bahasa, cuman bisa merasakan setengah ahli perasaan. Ada Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi. Itu apa maksudnya? Mungkin lebih menyatu. Itu ada bahasa kayak gitu, cuman saya paham tujuannya, cuman cara menerjemahkan bahasa saya memang bukan ahli tata bahasa. Kalau masalah rasa memang perasaan saya bangun, makanya saya bisa mengakui lain versi, lain pedoman itu kayaknya sama, satu tujuan. Kalau bahasa Jawa tunggal karep siji wejangan, satu tujuan beda caranya. Ibarat saya mau ke Jakarta, mau lewat Kalimantan bisa, mau lewat Bali bisa, mau lewat Sulawesi bisa. Yang penting samanya tujuannya ke Jakarta. Itu yang dimaksud. Itu tidak untuk bahan perbedaan, perdebatan untuk hidup saya. Saya maklumi itu. Sebab belajarnya tidak bareng atau tidak bersama. Cuman satu tujuan. Makanya kalau di Jawa kita urip kudu ngerti karo sing gawe urip. Hidup mati Allah yang menentukan. Kalau bahasa lain ada yang kayak gitu. Allah itu bahasa pedoman Arab. Tuhan termasuk bahasa nasional. Kalau pangeran versi Jawa. Tapi tujuannya sama. Itu kalau saling bisa memahami. Jadi mudah-mudahan pertanyaan sampai yang ingin tahu Tuhan, adanya Tuhan, saya menjawab tentang wujudnya Tuhan lewat kepahaman saya, sampean bisa memahami apa yang saya bicarakan. Tujuan pokok utama saya tidak mengurangi rasa hormat yang masih beda kepahamannya. Cuman bagi saya merasakan, ku anggap sama satu tujuan, cuman beda caranya. Jadi kesimpulannya, wujudnya Tuhan alam semesta yang agung, sagung dumadi yang agung, yang sudah jadi dat yang sahih. Kijuk Sadat menjawab sah. Ini ucapan saya, tidak saya tutup-tutupi, saya bongkar. Mudah-mudahan saya mau membongkar dan tidak kurahasiakan ini, menimbulkan rasa persatuan tingkat tinggi, rasa persaudaraan tingkat tinggi di sini dan di dunia, di seluruh dunia. Tidak cuma leluhur Jawa aja, tidak leluhur Nusantara aja, leluhur dunia. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya katakan, yang saya bicarakan, yang saya jawab bab pedanan ini halus kasar, kencang tidak kencang ucapan saya, pas kurang pas, mudah-mudahan sampai bisa memahami kekurangan saya, sampai bisa mencukupi supaya tidak salah paham, supaya tidak salah dimengerti, supaya bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang menanyakan tentang ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Ini ucapan, bila ada kata yang kurang pas, saya minta maaf kepada seluruh saudara saya yang ada di sini dan seluruh di dunia yang mendengar. Terima kasih. Matur nuwun.